Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, sukacita selalu menaungi hati kita. Kita bertemu kembali di Renungan Malam Gereja Kalimantan Evangelis Resort Sampit, edisi 22 Oktober 2024. Nas yang menjadi renungan kita malam ini sesuai dengan Almanak Nas GKI dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-41, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Namun saya akan membacakan ayat 1 dan ayat 2 saja menjadi perenungan kita pada saat malam hari ini. Berbunyi demikian. Orang yang nekat pun tak akan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sudah bagaimana motivasi hidup kita ke depannya? Sudah bagaimana perasaan kita sesudah kita beberapa hari ini, beberapa minggu ini belajar dari kisah Ayub? Tentunya sudah mulai terus terbentuk. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun yang terjadi di depan kita, persoalan, tantangan, rintangan mungkin, kita sudah mulai tahu membuat sikap yang harus kita lakukan, yaitu untuk tetap mengakui kebesaran, keagungan, kemahakuasaan daripada Allah. Belajar dari kitab Ayub yang begitu menginspirasi kita. Saat apapun yang boleh terjadi dialaminya, diizinkan Tuhan anak-anaknya, bahkan hartanya pun hilang. Namun Ayub tetap berani berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Pernyataan yang luar biasa. Diizinkan Tuhan sakit penyakit yang tidak biasa di dalam kehidupannya pun, yang orang menganggap itu sebagai satu kutukan, dia juga tidak mempersalahkan Tuhan. Ada istrinya yang menjadi teman, sahabat, penyemangat, berbagi dalam suka maupun duka. Harusnya bahkan ada terlontar kata, kutukilah Tuhan, sangkalilah dia. Lagi sahabatnya yang mungkin selama ini tempat berbagi baik suka maupun duka, bahkan mungkin tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan bagi sahabatnya, tapi sahabatnya pun bahkan memojokkan dia, mempersalahkan dia, mengatakan dia untuk harus mengakui setiap dosa pelanggaran yang dilakukannya di hadapan Tuhan. Mereka menyatakan pemikiran-pemikiran masing-masing yang mungkin sedikit mempengaruhi pemikiran daripada Ayub. Sehingga kita tahu daripada ayat atau pasal sebelum nas kita ini, ada Ayub membuat pembelaan diri di hadapan Tuhan. Tapi apakah Tuhan marah? Tidak, Bapak Ibu. Tapi justru Tuhan memperkenalkan dirinya, menunjukkan kemahakuasaannya kepada Ayub. Dan nas kita pun Allah menunjukkan kemahakuasaannya yang walaupun dalam bentuk pertanyaan. Siapa yang berani menghadapi Allah? Siapa yang berani menentangnya? Tidak ada. Karena dia yang berkuasa di alam semesta ini. Ibaratnya
ada seorang yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya, berusaha nekat untuk melawan penguasa yang berkuasa. Itu sebenarnya butuh nyali yang luar biasa, karena sudah dipastikan dia itu mengambil langkah untuk bunuh diri. Artinya usahanya pasti sia-sia. Apalagi untuk Tuhan. Dia yang berkuasa bertahta di seluruh alam semesta. Langit, bumi, laut, dan segala isinya. Siapakah yang berani menentangnya? Siapa yang berani melawannya? Siapa yang berani membangkitkan amarahnya? Siapa yang berani menghadapi dia? Tidak ada. Karena sudah dipastikan dia pasti binasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan ini diberikan Tuhan kepada Ayub. Bukan karena Ayub dibenci atau Allah ingin marah kepada Ayub, tapi justru Allah ingin membuka mata rohani Ayub supaya kembali melihat semua apa yang boleh terjadi dalam kehidupannya diizinkan oleh Tuhan, menunjukkan satu rencana yang indah di dalam kehidupan daripada Ayub. Tetaplah Allah itu adalah Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang pemurah, Allah yang maha pengampun, Allah yang berkuasa di atas segalanya. Dan kalau terus kita baca sampai pada kitab Ayub pasal yang terakhir, Allah menunjukkan kasih-Nya dan Dia pun menyatakan kemahabesarannya dengan memulihkan keadaan daripada Ayub. Menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kalau Tuhan izinkan banyak hal boleh terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang tidak menyenangkan kita alami. Persoalan kehidupan silih berganti. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, ekonomi, bahkan sakit penyakit yang kadang kunjung tidak sembuh-sembuh. Dan banyak beban-beban yang lain. Yang seolah-olah kenapa bisa ini terjadi? Kapan berhentinya? Itu menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, sesudah kita belajar dari kitab Ayub, teruslah kita mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kemahakuasaan Tuhan. Karena segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kita adalah seizin daripada Tuhan. Jangan pernah marah kepada Tuhan. Jangan pernah menentang Tuhan. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah kita berani dan kita memprotes dengan semua yang terjadi. Jangan ya Bapak Ibu. Jangan. Tapi teruslah berseru. Teruslah berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah merencanakan rencana yang indah bagi kita, bagi hidup kita. Dan pasti keadaan kita akan dipulihkan Tuhan. Sebab Dia berkata, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Itu firman Tuhan yang indah. Menjadi penyemangat bagi kita untuk terus hidup di dalam jalan Tuhan. Apapun yang boleh terjadi. Dan firman-Nya berkata dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, itu bagian daripada rencana Allah. Dan Allah turut bekerja, tidak kita sendiri saja. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara, teruslah mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita alami. Tuhan sungguh baik, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan selalu membimbing kita, Tuhan selalu Immanuel dengan kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita dalam segala pernyataan kehidupan kita. Atas apa yang kita alami, kita boleh nyatakan El Shaddai, Allah Maha Besar, dan nyanyikan selalu lagu tak usah ku bimbang, tak usah ku ragu, tak usah ku susah, tak usah ku cemas. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menemani, ada Tuhan yang memberkati. Dia Maha Besar, Dia Maha Agung, dan semua akan dipulihkan dan menjadi kemuliaan, hormat bagi namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami betul-betul menjadi pelaku kebenaran firman. Apa yang sudah kami pelajari dari kisah hidup Ayub menjadi motivasi bagi kami untuk terus jalan Tuhan. Kalaupun kami menghadapi satu persoalan, problema kehidupan, tantangan rintangan, kami sudah tahu mengambil sikap langkah mana yang harus kami jalani. Untuk itu Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus memampukan kami terus mengingat dan melakukan kebenaran firman-Mu ini sehari lepas sehari. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu terlebih, untuk selalu dalam lindungan kasih kemurahan Tuhan. Yang sakit mari Engkau sembuhkan Bapa, lemah fisik mari Engkau kuatkan Tuhan. Yang dalam pergumulan beban persoalan kehidupan, nyatakan kepadanya bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap persoalan yang dihadapi pun. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan malam ini, esok dan hari-hari selanjutnya, kehidupan kami, kehidupan umat-umat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan. Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, dijauhkan daripada segala hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi tetaplah kami hidup dalam kebenaran Tuhan dalam setiap hari-hari yang kami lalui. Terpujilah Allah hari ini, esok, dan selamanya. Amin.